Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Mimin akan melanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Zombie berambut hijau, bab 671-675, dan yang lainnya seumuran dengan An Yuling. Tidak ada orang lain yang mengenalnya, tapi Luling tahu siapa itu. Ketika Zhang Xueli terluka, Wang Jiuren membawa Luling untuk menemukan orang ini. Orang ini adalah kepala Mo Jinmen, Zhang Qiansan. Kepala Mo Jin dan Fakyu berkumpul bersama dan menyelinap ke sini. Terbukti dengan sendirinya apa yang mereka lakukan. Apa yang terjadi? Zhu Jiayin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan An, kamu, bukankah kamu mati? Mengapa kamu ada di sini? Benar, apa yang kamu lakukan? Apa? Luling bertanya. An Yuling tidak menyangka Ye Chong dan yang lainnya tiba di sini begitu cepat. Tapi sekarang, tidak ada yang disembunyikan. Dia terkekeh dan berkata, Nona Zhu, saya sangat menyesal telah setuju untuk bekerja sama dengan Anda kali ini. Sebenarnya, tujuan saya adalah untuk mencuri makam kuno dinasti Song ini. Haha. An Yuling dan Zhang Qiansan, sang kepala Mo Jinmen, berencana datang untuk berbisnis. Tepat pada saat ini, Zhu Jiayin datang untuk meminta bantuan. Jadi, An Yuling setuju, dan dia serta Zhang pindah ke gunung untuk bergabung. Seorang Yuling berpura-pura mengikuti Zhu Jiayin dan yang lainnya, lalu meninggalkan jejak di sepanjang jalan, dan Zhang Qiansan mengikuti mereka secara diam-diam. Faktanya, Zhang Qiansan ada di sana ketika dia berada di tangga ekstasi 100 hantu. Namun, tangganya sangat gelap, dan semua orang sangat gugup. Selain itu, Zhang Qiansan sangat berhati-hati, dan dia jauh dari orang lain, jarak. Oleh karena itu, Zhang Qiansan tidak ditemukan oleh semua orang. Kalau dipikir-pikir sekarang, ada orang tambahan di tangga melingkar saat itu, tapi tidak ada yang menyadarinya. Zhu Jiayin dan yang lainnya merasa ketakutan. Saat itu, An Yuling adalah yang terakhir melompat dari tangga. Dia terlambat beberapa menit, dan dia sedang berkomunikasi dengan Zhang Qiansan tentang rencana tindakan selanjutnya. Bahkan, saya harus mengatakan bahwa keterampilan memindahkan gunung ini cukup tinggi, bahkan Ye Chong tidak menyadarinya. Dan setelah melewati tangga ekstasi 100 hantu, An Yuling mengajukan diri untuk memasuki makam terlebih dahulu, hanya untuk menciptakan ilusi kematiannya sendiri dan menyingkirkan semua orang. Kebetulan di dalam makam itu ada mekanisme, sebenarnya mekanisme semacam itu mudah dibobol An Yuling. Ngomong-ngomong, dia menciptakan ilusi bahwa dia terjebak dan mati, lalu diam-diam bersembunyi bersama Zhang Qiansan. Sementara yang lain terus bergerak maju, mereka langsung menggali lubang perampokan di tanah, lalu langsung masuk ke makam utama. Kedua orang ini mencari nafkah dengan merampok makam, dan mereka adalah pemimpin di dunia perampokan makam. Jadi mereka tahu banyak tentang makam bawah tanah daripada Ye Chong. Jadi mereka memasuki makam utama tanpa usaha apapun. Berbeda dengan Ye Chong yang harus mencoba satu persatu. Pada akhirnya, keduanya berpikir untuk mencuri isi peti mati, tetapi mereka tidak menyangka Ye Chong dan yang lainnya tiba di sini begitu cepat. Seorang Yuling tersenyum setelah menjelaskan semuanya. Zhu Jiayin berhenti, tidak semua yang ada di sini adalah milik negara, Anda tidak dapat memindahkannya. Seorang Yuling tertawa dan berkata, siapapun yang mengatakan Anda tidak dapat memindahkannya, semua yang ada di bawah tanah adalah milik Lao Su. Pasti tidak membiarkanmu itu berhasil, kata Zhu Jiayin. Terserah kamu, hehe, biarkan aku memberitahumu, kami adalah raja di bawah tanah, jika kamu ingin bertahan, jujurlah padaku. Mungkin aku bisa membalasmu dengan beberapa hal, jika kamu berani menghentikanku, jadilah hati-hati dengan hidupmu. Seorang Yuling berbicara dengan kasar. Zhu Jiayin mengerutkan kening dan menatap Ye Chong dengan tenang. Apa yang harus kita lakukan? Luling juga datang dan berkata, Ye Chong, cepat dan taklukkan mereka berdua. Mereka tidak boleh dibiarkan menghancurkan peninggalan budaya dari makam kuno dinasti Song.
Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak perlu melakukannya, seseorang akan mengurusnya." "Apa?" Luling tertegun, "siapa yang akan mengambil merawat mereka?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Lihat saja." Sebelum Ye Chong selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar, bang, tutup peti mati dan diangkat. Dari dalam, zombie berambut hijau melompat keluar. Semua orang terkejut, dan Zhang Qiansan serta An Yuling juga melompat mundur ketakutan. "Zombie yang sangat besar," kata Zhang Qiansan. "Ya Tuhan, dan zombie, ayo lari," kata Alice. Ye Chong berkata kepada Zhu Jiayin dan yang lainnya, "Ruang di makam ini kecil. Jika kamu benar-benar bertarung sebentar, aku khawatir itu akan menyakitimu. Kamu keluar dulu, dan serahkan padaku." Luling benar-benar ingin tinggal di sini dan menonton dengan hidup. Zhu Jiayin tahu bahwa Ye Chong benar, jadi dia menarik Luling dan Alice kembali dari koridor. Hanya Ye Chong, Zhang Qiansan, An Yuling dan zombie berambut hijau yang tersisa di ruangan itu. Ye Chong juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi hanya berdiri di samping dan menyaksikan zombie berurusan dengan dua lainnya. Zombie berambut hijau itu bergegas menuju An Yuling terdekat dengan, "Oh." An Yuling dan Zhang Qiansan ini layak menjadi kepala Mojin dan Fakyu, dan mereka memiliki beberapa keterampilan nyata. Mereka juga memiliki banyak alat peraga untuk menghadapi zombie, seperti kuku keledai hitam, beras ketan, darah anjing hitam, garis tinta, dan sebagainya. Benda-benda ini dikeluarkan dari kantong harta karun satu demi satu, dan dilemparkan ke arah para zombie. Untuk sesaat, mereka bertiga bertarung dalam jarak dekat. Namun, zombie berambut hijau ini lebih kuat dari zombie berambut merah sebelumnya. Zhang Qiansan dan An Yuling sama-sama memiliki kemampuan, namun mereka bukanlah lawan dari zombie berambut hijau ini. Yang pertama adalah An Yuling, yang secara tidak sengaja dicengkeram lengannya oleh zombie berambut hijau. Dia langsung merasakan sakit yang menusuk, dan lepuh segera muncul di bagian lengannya yang disentuh oleh zombie berambut hijau itu. Kemudian, lapisan gas beracun hijau menyebar di sepanjang lengan, dan dalam sekejap mata, seluruh lengan menyusut. Melihat bahwa gas beracun hendak menyebar ke dalam tubuh, hati An Yuling menjadi kejam, dan dia memotong seluruh tangannya di bahu, yang mencegah penyebaran gas beracun. Dengan teriakan, dia buru-buru mundur ke dinding. Pada saat ini, zombie berambut hijau meludahkan seteguk cairan lagi ke Zhang Qiansan. Zhang Qiansan sangat khawatir kaki kirinya disemprot oleh zombie berambut hijau, cairan yang keluar menempel dan langsung membusuk. Zhang Qiansan berteriak, "Aduh! Aduh!" Keringat dingin langsung keluar di wajahnya, racunnya terlalu sakit. Dia juga meniru contoh An Yuling dan memotong betisnya sendiri dengan pisau. Kedua tuan itu langsung lumpuh, tanpa kekuatan bertarung apapun. Mereka mundur ke tembok sampai tidak ada jalan keluar. Zombie berambut hijau berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Saat ini, Ye Chong adalah satu-satunya yang bisa bergerak di ruangan itu. Mengetahui kemampuan Ye Chong, An Yuling buru-buru meminta bantuan, "Tuan Ye, tolong bantu saya, selamatkan hidup kami, Tuan Ye. Anda tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja." Ye Chong mencibir, "Ini untukmu. Mari kita lihat apakah Anda masih berani merampok makam di masa depan." "Jangan berani, jangan," seorang Yuling berkata dengan tergesa-gesa, "semuanya seperti ini. Mengapa mencuri makam? Saya akan membubarkan sekte ketika saya kembali. Tidak ada lagi makam perampok." Saat ini, zombie berambut hijau sudah mendekati mereka berdua. "Bagaimana denganmu?" Ye Chong bertanya pada Zhang Qiansan dengan santai. "Oh, saya tidak berani lagi, Tuan Ye. Tolong," kata Zhang Qiansan buru-buru. Pada saat yang sama, tangan zombie berambut hijau hendak menyentuh wajah Zhang Qiansan. Ye Chong mencibir, mengeluarkan pedang tulang ikan, dan setelah memasukkan energi aslinya, pedang tulang ikan itu menjadi lebih panjang lagi. Kemudian, dengan gerakan tubuhnya,
dia muncul di depan zombie berambut hijau dalam sekejap mata. Tepat ketika tangan zombie berambut hijau hendak menyentuh Zhang Qiansan, pedang tulang ikan itu menjentikkan lengan zombie berambut hijau itu. Zombie berambut hijau itu tidak merasakan sakit, dan ketika seseorang berani memindahkannya, dia segera berbalik dan menatap tajam ke arah Ye Chong. Matanya merah, dan kemudian seteguk racun keluar dari mulutnya. Racun itu menembak Ye Chong seperti panah dari tali. Ye Chong mendengus dingin, dan menamparkan racun di tanah dengan pedang tulang ikan dengan santai. Racun itu terciprat ke tanah, membuat suara "huhla" merusak tanah menjadi lubang. Dari sini kita bisa melihat seberapa kuat racun dari zombie berambut hijau ini. Segera setelah itu, Ye Chong mengayunkan pedang tulang ikannya lagi, dan memenggal kepala zombie berambut hijau itu dengan rata. Kepala zombie berambut hijau itu seperti bola, membentuk busur di udara, lalu jatuh ke tanah, berguling 2 kali, lalu berguling di bawah peti mati sebelum berhenti. Zombie berambut hijau yang kehilangan kepalanya masih bergerak. Ye Chong mengangkat kakinya, menendang zombie berambut hijau ke dinding, lalu mengangkat pedang di tangannya dan menjatuhkannya, merobek zombie berambut hijau menjadi 8 bagian. Cairan hijau memercik kemana-mana, sangat beracun, tapi untungnya Ye Chong tidak peduli. Melihat pemandangan ini, Zhang Qiansan dan An Yuling menghela nafas lega. "Oh terima kasih Tuan Ye atas bantuan Anda. Tuan Ye, Anda adalah Tuan yang sebenarnya, kali ini kami benar-benar yakin." Ye Chong menjentikkan cairan hijau pada pedang tulang ikan, lalu menyingkirkan pedang tulang ikan itu. Zombie berambut hijau telah dimusnahkan, dan tidak ada bahaya di makam kuno. Selanjutnya, biarkan Wang Jiuren dan yang lainnya datang. Saat Ye Chong berpikir, dia melirik isi peti mati itu. Mata Ye Chong berbinar, dan dia menemukan gelang dengan aura yang sangat kuat di atasnya. Sepertinya itu adalah harta karun. Jika itu barang antik biasa, Ye Chong juga tidak menginginkannya. Tapi gelang ini sepertinya memiliki rahasia tersembunyi. Meskipun Ye Chong tidak bisa melihat apa-apa sekarang, tapi itu pasti barang bagus yang berharga. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengeluarkan gelang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Adapun barang antik dan karya seni lainnya, serahkan saja pada Wang Jiuren dan yang lainnya. Ketika Ye Chong melihat ke belakang, baik An Yuling dan Zhang Qiansan sedang menatapnya, maknanya terbukti dengan sendirinya. Ye Chong mendengus dan mengancam mereka berdua, "Kalian berdua, jika kamu berani mengatakan satu kata lagi di luar, aku akan membiarkanmu berakhir seperti zombie berambut hijau ini." Seorang Yuling menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Tidak. Berani? Tidak berani. Baiklah, Tuan Ye, kita semua tahu bahwa Anda sangat cakap, tetapi Anda tampaknya tidak terlalu pandai dalam hal barang antik. Apresiasi dan rasa estetika, hal yang paling berharga dalam peti mati ini adalah mutiara bercahaya. Anda dapat melihat ukiran di atasnya cukup ajaib dan cerdik, dan gelang yang baru saja Anda ambil sebenarnya tidak berharga." Mereka berkata berpikir bahwa Ye Chong, seperti mereka, mendambakan barang-barang di peti mati demi uang. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku punya alasan sendiri, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu hanya perlu tutup mulut, ayo pergi." Keduanya mengangguk dengan patuh, dan kemudian semua orang kembali ke ruangan besar dari koridor. Saat ini, barang antik di ruangan besar pada dasarnya sudah dibersihkan. Semua orang berdiri di depan pintu ketiga, menunggu kabar dari Ye Chong. Tidak lama kemudian, mereka melihat Ye Chong kembali, dan sebenarnya ada 2 orang di belakangnya. Salah satunya masih Tuan An. Semua orang tercengang. Zhu Jiayin dan ketiga gadis lainnya baik-baik saja, tetapi Wang Jiuren, Hu Jinliang, dan Zhang Sueli mengira mereka telah bertemu hantu, dan rahang mereka hampir jatuh karena ketakutan. Zhu Jiayin menjulurkan lidahnya, dia telah mengkhawatirkan keselamatan Ye Chong sejak dia kembali, tetapi dia lupa memberitahu Wang Jiuren dan yang lainnya tentang situasi di dalam.
Dia dengan cepat menjelaskan kejadian sebelumnya kepada Wang Jiuren dan yang lainnya. Baru saat itulah Wang Jiuren dan Hu Jinliang merasa nyaman. "Tuan An, kamu benar-benar tahu cara bermain," Zhang Sueli berkata dengan sinis. Wang Jiuren menggelengkan kepalanya, menjijikkan, "Tidak tahu malu, Zhang Qiansan, kamu benar-benar mengecewakanku, dan An Yuling, kalian berdua benar-benar mengecewakanku. Jika bukan karena melihat kamu telah dihukum, aku harus menelepon polisi dan menangkapmu." Seorang Yuling dan Zhang Qiansan, yang satu kehilangan kaki dan yang lainnya kehilangan lengan, berjalan dengan saling menopang, terlihat agak lucu. Di mana mereka berani mengatakan lebih banyak, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mereka telah menerima hukuman yang pantas mereka terima, dan mereka telah mengubah diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah berani merampok kuburan lagi, bukan?" "Ya, ya," keduanya berkata. Serempak, Wang Jiuren menyerah begitu saja. Setelah itu, Ye Chong berkata kepada Wang Jiuren, "Ngomong-ngomong, Profesor Wang, makam di dalamnya sudah dibersihkan, dan tidak ada bahaya. Anda bisa masuk." Setelah mendengar ini, Wang Jiuren sangat bersemangat, dan segera mengambil. Zhang Sueli dan Hu Jinliang, 3 orang berjalan ke koridor. Sementara Wang Jiuren dan yang lainnya sedang membersihkan makam, Ye Chong dan yang lainnya beristirahat di ruangan besar. Sekitar setengah jam kemudian, Wang Jiuren dan yang lainnya keluar dari koridor, terlihat sangat puas. "Hebat, panen kali ini benar-benar hebat. Kami telah menemukan materi sejarah penting bagi negara. Mungkin kami dapat mengubah sejarah 50 tahun pertengahan dinasti Song," kata Wang Jiuren. Hu Jinliang dan Zhang Sueli juga tampak tersanjung dan bersemangat. "Hebat," Luling dengan bangga mengangkat wajah kecilnya dan berkata, "Saya juga memiliki bagian untuk berkontribusi dalam hal ini." Zhu Jiayin berkata dengan puas, "Tentu saja, saya masih harus berterima kasih kepada Tuan Ye. Ngomong-ngomong, kami juga akan menghukum kedua pencuri tua tak tahu malu ini." Zhu Jiayin masih terbiasa memanggil Tuan Ye ketika berbicara dalam bahasa resmi. An Yuling dan Zhang Qiansan memiliki wajah pahit. Tepat ketika semua orang senang, Ye Chong tiba-tiba merasa ada energi yang kuat tidak jauh dari sana. Tidak bagus, dia tiba-tiba teringat bahwa tuannya yang mengejar kedua antelop sebelumnya. Sepertinya tuan ini sudah menyusul di sini. Sebelum Ye Chong adalah seorang nelayan yang mendapat untung dan mendapatkan pedang tulang ikan, tuan itu pasti tidak akan melepaskannya. Ye Chong dapat merasakan bahwa tuannya telah memasuki tangga ekstasi 100 hantu. Tetapi tuannya tidak tahu cara memecahkannya, jadi dia untuk sementara terjebak di sana. Namun, tuan itu menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan seluruh tangga ekstasi 100 hantu. Jelas, kekuatan tuannya sangat kuat, dan kekuatannya juga cukup. Dalam waktu singkat, seluruh tangga ekstasi 100 hantu akan dihancurkan olehnya. Kemudian, ahli ini akan langsung masuk dan datang untuk menangkap mereka. Melalui fluktuasi energi ini, Ye Chong merasa bahwa dia bukanlah lawan dari tuan ini. Bahkan dengan bantuan pedang tulang ikan sekarang, itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, kita hanya dapat menghindari keunggulannya untuk saat ini. Tapi sekarang jalan keluar telah diblokir oleh tuan itu, mereka pasti tidak bisa kembali, dan tidak ada jalan untuk maju. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Chong berpikir sejenak, dan tiba-tiba punya solusi. Bukankah An Yuling dan Zhang Qiansan adalah 2 orang yang tahu cara menggali lubang perampok? Jadi mengapa tidak menggali lubang dan keluar? Ye Chong bertanya kepada kedua orang itu, "Apakah ada cara bagi Anda untuk keluar dari sini alih-alih melalui jalan yang asli?" Pertanyaan ini menanyakan bisnis lama kedua orang itu, jadi mereka secara alami tahu. Ya, lubang perampokan yang baru saja kita gali. Jika kita menggali lebih jauh ke kiri, kita bisa menggali lubang yang mengarah keluar makam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali? Hei, jika kita keduanya memiliki tangan dan kaki yang baik,
hanya akan memakan waktu 15 menit cukup, tapi sekarang, kita berdua hanya dapat digunakan sebagai satu orang, dan mungkin akan memakan waktu setengah jam. Kata seorang Yuling, belum terlambat, ayo gali sekarang. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia kembali ke makam utama dengan 2 orang di pelukannya. Semua orang mengikuti dan bertanya pada Ye Chong apa yang terjadi. Ye Chong berkata dengan ragu-ragu, baiklah. Aku baru ingat bahwa tangga 100 hantu Misun akan mengeluarkan gas beracun dari waktu ke waktu. Jika kita kembali ke jalan semula, kita akan mati jika bertemu dengan gas beracun. Jadi, akhirnya cara terbaik adalah menemukan jalan keluar lain. Semua orang skeptis, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Pengalaman masa lalu memberitahu mereka bahwa Ye Chong benar. Ketika mereka tiba di makam utama, An Yuling dan Zhang Qiansan mulai menggali lubang untuk keluar. Meskipun kedua orang ini cacat fisik, bagaimanapun juga mereka adalah veteran, dan kecepatan menggali lubang mereka juga sangat cepat. Tidak butuh waktu 30 menit untuk melewati lubang perampokan. Pada saat ini, Ye Chong merasa bahwa tuannya telah menggunakan kekuatan kasar untuk secara paksa menerobos tangga ekstasi 100 hantu, dan hendak mengejarnya. Dia mendesak semua orang untuk naik ke gua perampokan, dan kemudian menutup pintu masuk gua perampokan sehingga orang tidak dapat melihatnya, dan kemudian mengikuti semua orang untuk keluar. Semua orang mengikuti lubang perampokan, dan setelah kurang dari 10 menit, mereka keluar dari makam bawah tanah. Karena memanjat melalui lubang, tubuh semua orang tertutup lumpur, dan mereka terlihat sangat malu. Saat ini, tempat mereka berada di tepi Laolonggo. 1 kilometer lebih jauh ke depan adalah stasiun pasokan di pegunungan Qincang. Ye Chong tidak berani tinggal lama, jadi dia membawa semua orang ke stasiun suplai. Setengah hari kemudian, semua orang kembali ke daerah perkotaan Qincang dari stasiun pasokan. Wang Jiuren, Zhang Sueli dan Hu Jinliang tinggal di sini. Wang Jiuren telah menghubungi para petinggi, dan sedang menunggu petinggi mengirim pasukan besar, dan kemudian mereka memasuki makam kuno dinasti Song bersama. Pada saat itu, semua peninggalan budaya akan dilindungi secara resmi. Tapi Zhang Qiansan dan An Yuling, 2 bersaudara yang bermasalah, menyeret anggota tubuh mereka yang dimutilasi, dan lari dengan tergesa-gesa ketika semua orang tidak memperhatikan. Mereka takut jika mereka tinggal di sini lagi, mereka akan ditangkap oleh anak buah Wang Jiuren. Masalah makam kuno telah berakhir, dan semua orang kembali ke Luzhu. Alice dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chong, lalu pulang untuk mencari kakaknya Lincoln. Zhu Jiayin juga sangat ingin kembali ke Yucheng untuk kembali ke komandonya. Luling mengundang Ye Chong untuk makan di meja makan. Luling berbicara dengan Luling tentang makam kuno. Nyatanya, Ye Chong juga cukup tertarik. Makam kuno ini merupakan makam kuno dinasti Song. Namun terdapat hal-hal baik seperti Simu Jiding di dalamnya, yang menunjukkan bahwa pemilik makam kuno tersebut bukanlah orang biasa. Apalagi Simu Jiding, artefak yang bisa melampaui ruang angkasa, sering dikaitkan dengan portal. Jika Anda benar-benar dapat menemukan portal tersebut, mungkin Anda dapat menyingkirkan belenggu bumi dan mencapai level yang lebih tinggi. Tentu saja, ini semua adalah pengetahuan yang diwarisi dari Dewa Naga, dan Ye Chong tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Luling berkata, sebenarnya, pemilik makam ini adalah kaisar selama 2 hari. Tetapi dia diusir hanya setelah 2 hari, jadi sejarah memanggilnya Kaisar Song Kuai. Kaisar Song Kuai, Ye Chong. Hampir memuntahkan seteguk makanan, dan berkata sambil tersenyum, namanya cukup tepat. Setelah makan, Ye Chong mengirim Luling kembali ke asrama, dan kemudian dia kembali ke komunitas Kilin Huating. Zhao Meiting masih syuting di luar dan tidak kembali. Ye Chong telah merindukannya selama beberapa hari terakhir. Berbaring di tempat tidurnya sendiri, Ye Chong memutuskan untuk kembali ke desa Xiaoye. Simu Jiding dapat dibuat menjadi lingkaran teleportasi, dan jika desa Xiaoye menemui bahaya di masa depan,
Ye Chong dapat langsung menggunakan lingkaran teleportasi ini untuk kembali ke desa Xiaoye dalam sekejap. Keesokan paginya, Ye Chong mengendarai helikopter kembali ke desa Xiaoye. Di sisi lain, di pinggiran Yucheng, di manor yang tidak dapat diakses, ada sebuah villa besar. Pada saat ini, tawa lama tiba-tiba datang dari villa. Wahaha, saya akhirnya menguasainya, lapisan ketiga dari Vajra Palem saya. Saya akhirnya menguasainya, kali ini, siapa yang peduli denganmu? Ye Chong, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Master Daun Lilin, Kepala Vajra Sekte. Sejak pertempuran terakhir, Master Daun Lilin memiliki lengan yang dilumpuhkan oleh Ye Chong dan terluka parah. Setelah dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, dia bersembunyi di villa ini untuk berlatih penebusan dosa. Sekarang, saya akhirnya berlatih tingkat ketiga dari Vajra Palem. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan sekarang, dia yakin dia masih bisa membunuh Ye Chong, membalas masa lalu. Master Candlelift sangat bersemangat, dan segera menghubungi Tuan Kongsan. Awalnya, Tuan Kongsan masih di Luzhu. Setelah mendengar bahwa Tuan Zuye kehilangan tangannya, dia sangat ketakutan sehingga dia kembali ke Yucheng, tidak berani muncul di Luzhu. Untung juga dia tidak tinggal di Luzhu. Jika tidak, dia mungkin sudah tersingkir oleh Ye Chong sekarang. Ketika Kong Sangong mengetahui bahwa Tuan Zuye telah kembali dan Raja telah kembali, dia juga sangat senang, dan secara khusus mengatur agar Tuan Zuye makan di Menara Bangau Putih. Pada sore hari itu, semua orang pergi ke restoran VIP di lantai 100 Menara Baihe. Tuan Zuye berkata dengan penuh kemenangan, Tuan Kongsan, jangan khawatir, kali ini, saya pasti bisa menamparkan Ye Chong sampai mati. Apa-apaan ini? Anak ini telah hidup terlalu lama, jika saya tidak membunuhnya, saya bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Tuan Kongsan mengambil gelas anggurnya dan tersenyum pada Tuan Daun Lilin. Tuan Daun Lilin, terserah Anda. Pada saat ini, seseorang melompat masuk dari jendela tiba-tiba, yang mengejutkan semua orang. Orang harus tahu bahwa Menara Bangau Putih setinggi 100 meter penuh, dan aula VIP berada di atas Menara Bangau Putih. Seseorang yang bisa melompat dari jendela benar-benar luar biasa. Pengawal Tuan Muda ketiga Kong juga bertindak cepat, dan segera mengepung Tuan Muda ketiga Kong untuk perlindungan. Siapa? Master Candlelift bertanya dengan dingin. Sekarang dia telah berlatih tingkat ketiga dari Vajra Palem, cukup untuk memandang rendah dunia. Dia yakin bahwa dunia tidak terkalahkan. Orang yang datang bertubuh tinggi dan kurus, membawa tas koper yang panjang dan sempit, yang sepertinya berisi sesuatu yang mirip dengan sitar. Itu tidak lain adalah Dongfeng. Tujuan Dongfeng pergi ke Qincang sebelumnya adalah untuk mendapatkan harta karun di dalam perut antelop putih dalam cerita rakyat Qincang. Yang kedua adalah membunuh seseorang untuk menyelesaikan misi organisasi. Hanya saja Ye Chong, sang nelayan, mendapatkan pedang tulang ikan yang berharga di dalam perut antelop putih. Dan orang yang ingin dia bunuh juga membiarkannya kabur karena dia membuang-buang waktu di makam kuno. Itu adalah tangga penyihir 100 hantu yang menghabiskan banyak waktu bagi Dongfeng. Jika tidak, dia akan bisa mengejar orang-orang itu. Namun, dia juga menghitung bahwa harta di dalam perut antelop putih pasti telah diambil oleh sekelompok orang yang menjelajahi makam kuno tersebut. Ini membuat Dongfeng sangat malu. Oleh karena itu, setelah dia keluar dari makam kuno Qincang, hal pertama yang dia lakukan adalah bergegas kembali ke provinsi Jiangdong. Namaku Dongfeng, katanya dingin. Apa itu Dongfeng Beifeng? Aku tidak tahu, aku makan di sini. Apa maksudmu dengan melompat keluar? Master Candlelift memarahi Dongfeng dalam suasana hati yang buruk pada awalnya, jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Tuan Zuye, dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Tuan Zuye juga marah, hormat. Ketika pernahkah kamu dimarahi seperti ini? Selama periode waktu ini, tidak ada hal baik yang terjadi padanya. Pertama, dia terluka oleh tentara tak dikenal Ye Chong, dan sekarang dia dimarahi oleh koin anjing tua. Bisakah dia mengejar air? Terbalik.
Master Daun Lilin menjadi semakin marah ketika dia memikirkannya, dan dia melompat ke Kasing, mengutuk Dogecoin tua yang baik. Anda mencari kematian, saya akan membiarkan Anda melihat dan melihat hari ini. Master Daun Lilin saya adalah luar biasa. Tuan itu bergegas maju. Mengandalkan dirinya sendiri, dia sudah berlatih tingkat ketiga dari Vajra Palem, dan dia juga ingin pamer di depan Tuan Muda Kongsan. Dia berpikir sendiri, jika pria bernama Dongfeng ini tidak menamparkan Jiang Xin 100 meter jauhnya, latihan telapak tangan ini akan sia-sia. Saat berbicara, Tuan Zuye sudah berjalan di depan Dongfeng. Saya melihat cahaya kemasan samar di kulit telapak tangan Master Candlelift. Lapisan ketiga dari tapak Vajra juga sangat penting. Sama seperti telapak tangan Sang Buddha yang membuka gunung dengan welas asih dan welas asih yang agung. Membawa kekuatan yang sangat besar, mendorong ke arah angin timur. Angin timur tidak akan mengelak. Atau menghindar, berdiri di sana, dan biarkan Tuan Zuye menamparnya. Master Candlelift awalnya berharap bahwa adegan meniup angin timur tidak terjadi. Sebaliknya, telapak tangan ini terasa lembut, seolah-olah telah ditepuk dengan spons, tanpa menimbulkan gelombang sama sekali. Master Candlelift sangat terkejut. Ini adalah telapak tangan yang dia coba yang terbaik, dan itu adalah lapisan ketiga dari tapak Vajra, belum lagi manusia, bahkan gunung, dia memiliki kepercayaan diri untuk menamparnya. Namun, telapak tangan sekarang tidak berpengaruh sama sekali, ini terlalu tidak masuk akal. Dongfeng mencibir, dengan kemampuan kecil ini, Tuan seperti apa yang berani kamu panggil? Sepertinya sekarang, kucing atau anjing benar-benar bisa menjadi tuan. Setelah selesai berbicara, dia sedikit tersenyum, dan tubuhnya diam-diam membengkak gelombang energi sejati. Ketika energi sejati berlalu, itu langsung menghancurkan lengan Master Zuye yang belum sempat dia tarik. Seluruh lengan Master Candlelift retak dengan tulang bertepung, dan lengan ini dianggap tidak berguna. Dan dia juga terlempar keluar, dan sebelum dia bisa berteriak, dia menabrak meja makan, menjatuhkannya, dan menumpahkan makanan dan anggur di atas kepalanya. Melihat bahwa ada lebih banyak udara keluar dan lebih sedikit udara masuk, Tuan Zuye memandang Dongfeng dengan enggan. Kamu, siapa kamu? Dongfeng tersenyum sedikit. Nama saya Dongfeng, dan saya memiliki nama panggilan yang disebut Dongfeng Po. Dongfeng Po pembunuh. Ketika nama panggilan ini disebutkan, mata Guru Zuye hampir keluar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dongfeng Po, yang terkenal ternyata adalah pria jangkung, kurus, dan biasa-biasa saja di depannya. Sebagai salah satu bintang pembunuh Zhu Shenmen, nama Dongfeng Po sangat terkenal di kalangan pembunuh. Ada begitu banyak darah di tangannya, dia hanyalah seorang maniak pembunuh. Selain itu, dikatakan bahwa kultivasi Dongfeng Po telah mencapai tingkat yang tak terduga. Hampir melampaui batas orang biasa setengah langkah, mencapai tingkat legendaris. Jika Tuan Zuye tahu bahwa orang ini adalah pembunuh legendaris nomor 1, Dongfeng Po, dia pasti tidak akan melawannya. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, Tuan Daun Lilin meratap, waktu hampir habis. Kemudian dia mati dengan enggan, dan Tuan Muda ketiga Kong yang berada di sebelahnya menjadi pucat karena ketakutan, tapi dia juga orang yang kejam. Setelah tenang selama beberapa detik, dia tersenyum dan berkata kepada Dongfeng, Tuan Dongfeng, tampaknya Anda adalah orang yang sangat cakap. Saya ingin tahu apakah Anda ada di sini. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? San He tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan bantuan Dongfeng, akan mudah untuk membunuh Ye Chong. Adapun Master Daun Lilin ini, karena dia adalah sampah, dia akan mati jika dia mati. Dia sama sekali tidak bersimpati pada Master Candlelift. Dongfeng tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa keluarga Kong Anda sangat kuat di Yucheng. Putra ketiga Kong mengangguk, Tuan Dongfeng telah memuji Anda. Dongfeng melanjutkan, bantu saya menyelidiki beberapa orang. Di lembaga penelitian arkeologi di Luzhu, siapapun yang pergi ke makam kuno dinasti Song di Qingchang beberapa hari yang lalu,
dan menemukan nama Anda. Tuan Kong San mengangguk. Itu mudah. Setelah mengatakan itu, Dongfeng berbalik dan ingin pergi. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan kalimat lain, saya tidak akan meminta Anda untuk membantu saya dengan sia-sia. Saya baru saja mendengar dari Anda bahwa Anda ingin membunuh anak laki-laki Ye Chong. Saya akan membunuhnya untuk Anda. Putra ketiga Kong adalah sangat gembira dan berkata, dengan tergesa-gesa, terima kasih, Tuan Dongfeng, terima kasih, Tuan Dongfeng. Sebelum dia selesai berbicara, Dongfeng sudah menghilang di dekat jendela. Tuan Kong San pergi ke jendela dan melihat sekeliling. Di bawah menara bangau putih ada sungai yang luas, tetapi dia tidak bisa melihat jejak Dongfeng. Benar saja, dia adalah seorang master. Tuan muda Kong San berkata dengan emosi. Dia berpikir sendiri, kali ini dia benar-benar beruntung. Meskipun Master Daun Lilin Sampah meninggal, Master Sejati datang. Jika Dongfeng ini mengambil tindakan, maka Ye Chong pasti akan mati. Haha, sepertinya Tuhan membantuku. Nyatanya, Tuan Kong San tidak tahu bahwa Dongfeng ini adalah pembunuh Zhu Shenmen kelas 1. Dan salah satu tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk membunuh Ye Chong. Dan apa yang dikatakan Dongfeng barusan hanyalah bantuan. Saat helikopter terbang di atas desa Xiaoye, Ye Chong melihat ke bawah dan bisa melihat aura yang kuat menutupi desa Xiaoye. Dilihat dari langit, Dragon Palace Dojo terlihat seperti formasi yang rumit. Bercokol di Dragon Palace Dojo, aura yang terus beredar semakin kuat dan kuat. Nyatanya, selama ada cukup waktu aura ini akan memadat dari gas menjadi cair, dan akhirnya menjadi danau roh saat cukup terkonsentrasi. Di tengah dojo Istana Naga, di mana rumah Ye Chong berada, sebuah lubang besar dari sebuah danau bawah tanah telah dibangun, menunggu untuk diisi oleh danau Linghu. Tentu saja, ini membutuhkan waktu lama. Pada saat itu, dojo Istana Naga akan memberikan efek yang lebih kuat, sangat mudah untuk berlatih dengan punggung danau Linghu. Sekarang bulan Juni, dan tanaman di seluruh pegunungan dan dataran telah mekar dan berbuah. Melihat sekeliling, desa Xiaoye dikelilingi oleh lautan hijau. Gunung belakang juga dinaungi oleh pepohonan, dan di lahan pertanian di kaki gunung, tanaman bertunas hijau. Banyak penduduk desa membawa cangkul dan membajak sawah di bawah terik matahari. Setelah itu, Ye Chong mendaratkan helikopter di tempat parkir di belakang kepala desa. Setelah Ye Chong mendarat dari helikopter, baik Lin Wan maupun Zhou Yutong tidak keluar untuk menjemputnya, seolah-olah mereka tidak mendengarnya kembali. Saya tidak tahu apa yang dilakukan kedua gadis kecil ini. Ye Chong berpikir sendiri. Ketika Ye Chong mendekati gedung kantor, dia mendengar cekikikan dari kantor Zhou Yutong di lantai 3. Ternyata Lin Wan dan Zhou Yutong tidak ada hubungannya dan sedang membaca berita utama besok. Lin Wan cekikikan saat membaca berita di layar ponsel. Seorang pria ditangkap polisi karena mengonsumsi narkoba dan perlu diperiksa. Awalnya sangat kooperatif. Namun saat dilakukan tes urin, pria tersebut tiba-tiba kabur, dan kemudian kedua polisi paman mengejarnya. Tak disangka, ada dua anjing gembala Tionghoa yang mengejarnya. Akhirnya dengan bantuan dua anjing gembala Tionghoa tersebut, paman polisi akhirnya berhasil menangkap pecandu narkoba itu lagi. Setelah membaca berita, Lin Wan berkata sambil tersenyum, terlalu manis. Yutong, kamu bilang dua anjing ini, kenapa kamu mengejar pria ini? Lucu sekali. Zhou Yutong tersenyum dan berkata, kedua anjing ini mungkin ingin bertanya kepada paman polisi, bisakah Anda memberi saya pekerjaan? Tetapi hari ini, pada hari pertama ujian masuk perguruan tinggi, saya menghadapi situasi khusus di pusat ujian sekolah menengah tertentu di Changzhou. Seorang guru yang lupa membawa kartu invigilasi meminta bantuan kepada paman polisi. Setelah berusaha keras, akhirnya ia mendapatkan kembali kartu invigilasinya tepat waktu. Zhou Yutong tersenyum dan berkata, pasti anak nakal yang lupa membawa tiket masuk mereka. Kami tumbuh dan menjadi guru, keduanya terkikik lagi. Lin Wan beralih ke berita ketiga.
yang merupakan berita yang lebih formal. Kapten Pasukan Khusus Gigi Naga, prajurit kehormatan Raja Zona Perang nomor 1 Huaxia, Kang Jietian. Di konferensi seni bela diri Huawa, dia memenangkan kejuaraan dan mengalahkan 7 pejuang negara Jepang dalam satu gerakan, memenangkan kejayaan bagi negara. Untuk alasan ini, para pemimpin zona perang nomor 1 secara khusus memberi Kang Jietian medali kontribusi khusus kelas 1. Kang Jietian juga menjadi pemenang medali termuda di teater Huaxia sejauh ini. Di akhir berita, ada juga foto Kang Jietian. Wow, Lin Wan berkata seperti bidadari, Kang Jietian ini sangat tampan. Dia pria yang tampan, dan dia sangat kuat. Lin Wan tidak menyadari bahwa ketika Zhou Yutong melihat berita itu, wajahnya berubah, dan hati Zhou Yutong tiba-tiba memiliki firasat buruk saat ini. Ye Chong sudah membuka pintu dan masuk. Aku mendengarmu dua pepatah, apakah pria tampan mengacu pada saya? Ye Chong bertanya sambil menyeringai. Lin Wan dan Zhou Yutong berkata pada saat yang sama, potong, kamu tidak tampan sama sekali. Ye Chong terdiam. Meskipun dia berkata demikian, Lin Wan dan Zhou Yutong sangat senang melihat Ye Chong kembali. Zhou Yutong juga melupakan berita tadi, dan bertanya, Ye Chong, kenapa kamu kembali? Ye Chong berkata sambil menyeringai, aku merindukan kalian. Bah, itu omong kosong, kau satu-satunya yang bisa fasih. Lihatlah Kang Jietian, dia jauh lebih baik darimu, tampan dan mampu memenangkan kejayaan untuk negara. Lin Wan berkata sambil tersenyum, Kang Jietian, apa Kang Jietian? Ye Chong bertanya, dia telah mendengar nama legendaris di barak. Ye Chong membungkuk untuk melihat, dan Lin Wan mengguncang teleponnya. Ye Chong membaca berita dan memandang Zhou Yutong dengan serius. Zhou Yutong sepertinya baik-baik saja, dan sepertinya tidak peduli. Setelah itu, mereka bertiga mengobrol sebentar, dan kemudian dengan senang hati kembali ke rumah Ye Chong. Ye Jiangwo dan Li Sujuan masih bekerja di ladang. Ye Yuan akan kuliah di luar, dan tidak ada seorang pun di rumah sekarang. Zhou Yutong menawarkan diri dan berkata, Ye Chong, kamu pasti lapar ketika kamu kembali, biarkan aku membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Ketika Ye Chong mendengar bahwa Zhou Yutong akan memasak, dia dengan cepat melambaikan tangannya karena terkejut, sudah cukup dengan hidangan gelap Zhou Yutong. Dia berkata, Yutong, apa? Ayo kita pergi menangkap kepiting di sungai kecil, dan serahkan masakannya pada Lin Wan. Oke, Lin Wan. Terkikik sambil tersenyum, dia berkata dengan manis, oke, kalau begitu kamu pergi, aku akan memasak di rumah. Zhou Yutong juga ingin memasak, tetapi Ye Chong memaksanya untuk menangkap kepiting. Pada saat ini, itu adalah sore yang cerah. Sinar matahari yang hangat menyinari sungai kecil, berkilau seperti lapisan tule emas. Suara gemericik air sangat renyah dan merdu. Zhou Yutong duduk di tepi sungai kecil, dengan kaki telanjang terentang ke sungai, membiarkan air dingin menyapu telapak kakinya dengan lembut. Karena cuaca yang panas, Zhou Yutong hanya mengenakan celana pendek denim, dan kakinya yang panjang terlihat lebih putih di bawah sinar matahari. Ye Chong terlihat sedikit gila, dia tersenyum dan berkata kepada Zhou Yutong, Yutong, apakah kamu tahu bahwa saya baru saja diinfus? Nah, cairan apa? Tanya Zhou Yutong. Merindukan malammu. Kata Ye Chong. Zhou Yutong berkata, benar-benar bumi. Tapi hatinya cukup bahagia. Keduanya berkelahi sebentar, menangkap seember kepiting, lalu kembali ke rumah. Lin Wan sudah merebus nasi dan memasak beberapa hidangan spesial. Kepiting ditempatkan di halaman dan dibiarkan meludah pasir terlebih dahulu, dan mereka tidak makan kepiting pada siang hari. Mereka bertiga makan enak. Setelah makan, Ye Chong menyentuh perutnya dan berkata, "Ya, masakan Lin Wan enak." Pada saat ini, Zhou Yutong menyadari mengapa Ye Chong bersikeras menyeretnya untuk menangkap kepiting. Dia mencubit pinggangnya, menatap Ye Chong dan berkata, "Apa maksudmu?
makanan yang aku masak tidak enak. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mencubit Ye Chong. Ye Chong buru-buru menghindari, tidak, masakanmu enak. Lin Wan terkikik di sampingnya. Sore harinya, mereka bertiga pergi ke kilang anggur terlebih dahulu. Penyulingan di desa Xiaoye semakin besar, dan produksinya telah mencapai puncaknya. Dan saat musim panas tiba, bunga putih kristal es dan rumput matahari besar tahun ini akan segera dipanen. Namun, anggur dan krim kecantikan Daqiang tahun ini telah terjual habis. Sejak publisitas Zhao Meiting, pelanggan yang memesan krim kecantikan telah mengantri selama 3 tahun. Oleh karena itu, kini kilang anggur sama sekali tidak mengkhawatirkan penjualan, dengan daya tembak penuh, sibuk setiap hari, dan tampilan yang panas. Pada saat ini, Tang Men tampaknya telah menjadi pekerja kerah putih wanita penuh. Meski berada di pedesaan, tidak seperti memakai rok one line atau pakaian kantor seperti di kota. Namun, bahkan jika dia hanya mengenakan lengan pendek berwarna merah muda dan rok panjang, temperamen Tang Men sebagai wanita berkerah putih tetap tidak berkurang. Agar terlihat lebih profesional, Tang Men bahkan memakai kacamata, meski tidak ada lensanya. Tang Men juga sangat senang melihat Ye Chong. Xiao Chong, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Ye Chong berkata sambil tersenyum, Sister Men, the kilang anggur dijalankan dengan sangat baik olehmu. Aku merasa lebih nyaman. Tang Men tersipu dan tersenyum. Ya, Sister Men, kamu sangat baik sekarang. Sia-sia saja tinggal di desa Xiaoye, kembali saja dan bantu mengelola kilang anggur di Luzhu. Lanjut Ye Chong. Tang Men tersipu dan bertanya, ini, bisakah saya? Tentu saja, kilang anggur kami di desa Xiaoye telah membentuk skala besar, dan kami tidak membutuhkan terlalu banyak manajemen, tetapi kilang anggur di Luzhu semakin besar dan sekarang dikelola oleh Xiao Chun dan Cheng Han, dan ada kekurangan tenaga kerja. Selain itu, salon kecantikan Xiao Chun juga sangat sibuk, jadi Kakak Men, tolong kembali dan bantu, kalian berdua bersaudara, ini pasti akan lebih berguna. Tang Men secara alami senang ketika mendengar bahwa Tang Chun ada di sana, dan berkata, oke, jika Xiao Chun Si ada di sini, maka saya ingin pergi, pekerja kilang anggur. Mereka juga sangat senang melihat Ye Chong datang. Sekarang di kilang anggur, 90% berasal dari desa Xiaoye, dan 10% sisanya berasal dari desa Nanju, tetapi setelah 2 godaan, yang tinggal semuanya adalah orang yang setia. Semua orang berterima kasih kepada Ye Chong karena telah memberi mereka kehidupan yang bahagia. Sekarang, bekerja di kilang anggur, penghasilan bulanannya tidak lebih rendah dari para pekerja kerah putih di kota. Setelah mengobrol sebentar dengan semua orang, Ye Chong meninggalkan kilang anggur dan akan mengunjungi gunung belakang. Dalam perjalanan, dia juga bertemu dengan Ye Guangcai, kepala desa tua. Mulut Ye Guangcai telah kehilangan 1 gigi, tetapi Lin Wan memasangnya dengan gigi palsu. Setelah memakai gigi palsu, mulut Ye Guangcai juga melotot, seolah terlihat 10 tahun lebih muda. Dia berjongkok di depan pintu rumahnya, dengan pipa di mulutnya, mengepulkan lingkaran asap, tampak penuh kemenangan. Ketika dia melihat orang yang lewat, dia memamerkan gigi palsunya. Saat ini, dia kebetulan melihat Ye Chong, jadi dia dengan senang hati berjalan mendekat. Oh, Xiao Chong, kembali, Ye Chong mengangguk. Kepala desa tua, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Lah, awalnya setengah tubuhnya telah terkubur di tanah, tapi sekarang dia naik ke Bolingei, lutut. Kata Ye Guangcai sambil tersenyum, di generasi tertua di desa, hanya ada 2 orang tua, Ye Guangcai dan Nenek Kiaosan. Baru-baru ini, mereka hidup semakin muda, tentu saja Ye Chong tahu alasannya. Itu karena dojo Istana Naga setelah selesai, aura desa berangsur-angsur menjadi lebih kuat, menyehatkan tubuh orang. Ye Chong dan Ye Guangcai bertukar kata.
lalu pergi ke ladang obat di gunung belakang. Semen kecil sedang menikmati naungan di bawah naungan pohon di sebelah ladang obat. Itu menyipit mata dan ekor menjuntai. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan semen kecil itu bertambah berat lagi, dan sekarang sudah menjadi bola bundar. Masih ada sisa makanan yang tersisa di mulutnya melihat Ye Chong kembali. Dengan cepat, mengeong, setelah beberapa suara, dia berjalan mengelilingi Ye Chong dan mengendus, "Hei, aku menciummu seperti bayi lagi. Barang apa yang kamu dapatkan lagi, Meong?" Little Semen bertanya. Apa yang diminta adalah rasa dari 9 tripod si Mujia. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu bukan urusanmu. Lihat baik-baik bidang obat ini untukku." Little Semen mengeong, "Anak laki-laki, lihat seberapa teliti saya dan seberapa baik bidang obat ini dikelola. Haruskah saya memberikan hadiah, Meong?" Ye Chong melihat bahwa bidang obat menjadi lebih baik dan lebih baik. Segala macam obat eksotis di dalamnya, seperti camai jasma, asparagus, kayu manis, del, memang sudah banyak tumbuh. Ada juga tanaman teh Seven Star Begonia yang cabang dan daunnya lebih lebat. Di bawah terik matahari semua dahan dan daun bertebaran menikmati hangatnya cahaya. Ye Chong sangat puas. Memiliki ladang obat di sini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Ye Chong di masa depan. Setelah itu, Ye Chong kembali ke rumah. Karena Xiao Semen merasakan bau harta karun Ye Chong yang sangat kuat, ia dengan enggan mengikuti Ye Chong sepanjang jalan. Semen kecil kini menjadi kaisar dunia perunggasan di desa tersebut. Begitu muncul ternak di desa tersebut, seperti ayam, bebek, angsa, dan anjing hitam, harus mengikuti di belakang dan menundukkan kepala. Setelah beberapa saat, barisan panjang terbentuk di belakang Ye Chong, bersambung.